setelah sholat subuh, dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kalau Bapak Ibu beli durian, belilah ke Balikpapan. Setelah kita pengajian, dilanjutkan dengan sarapan. Kan masih kantoran kan di sarapan. Jadi ini hitungan hisab memang hari ini puasa, tapi ternyata 101 titik yang disebar oleh Kementerian Agama di seluruh Indonesia, tak satu pun yang berhasil melihat hilal, sehingga hitungan bulan Sya'ban digenapkan 30, puasanya mulai besok. Jadi kalau yang mulai Sabtu puasanya nanti 30 hari, yang mulai Minggu puasanya 29 hari. Cuma hari rayanya sama. Alhamdulillah. Karena itulah elok rupanya si kumbang jadi di bawah itik pulang ke kali. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Di panturan apa ngaji? Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kajian ini kami akan membaca satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, bahkan kita benci, tapi justru terjadi pada diri kita karena Allah punya rencana yang terbaik untuk masa depanmu. Karena Allah punya kehendak, keinginan yang terbaik di hari kemudianmu. Begitu pula sebaliknya, terkadang ada sesuatu yang kita inginkan, kita kehendaki, sampai kita melakukan upaya sekuat tenaga, membanting tulang untuk meraihnya, disertai doa siang malam, tapi sama Allah sementara masih belum dituruti. Karena Allah Maha tahu kalau semua keinginan kita dituruti sesuai dengan kehendak kita, justru akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Allah Maha tahu sementara kita tidak tahu. Dalam kaitan ini Bapak Ibu, ada seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyatakan begini, Rubama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Begitu pula sebaliknya, terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kashafa lakal hikmata fil man'i 'adal man'u 'aidul 'afa. Manakala engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka engkau akan faham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Bapak Ibu,
memberi. Supaya kula jenengan paham dan mengerti terkait dengan ungkapan beliau ini, maka untuk menyederhanakannya saya ingin menceritakan peristiwa nyata. Kebetulan saya ini kan orang Lamongan, Bapak Ibu. Di Lamongan itu yang sebelah utara perbatasan dengan laut, sehingga mayoritas penduduk Paciran umumnya adalah bekerja sebagai nelayan. Suatu ketika ada salah seorang penduduk yang kepingin berangkat haji, dari hasil sebagai nelayannya ditabung sampai akhirnya bisa mendaftar dan dapat nomor polisi. Tapi untuk kondisi saat ini Bapak Ibu, walaupun sudah bisa dapat nomor polisi, tapi kan harus antri lama. Saya sendiri mendaftarkan anak-anak itu tahun 2014 yang lalu, itu dapat nomor polisi, kuota berangkatnya tahun 2034. Itu kondisi normal. Nah, sudah dipotong pandemi 3 tahun. Nah, berarti taruhlah 34 ditambah 3 tahun menjadi 37. Taruhlah rata-rata jaraknya 20 sampai 25 tahun. Kalau saat itu usia 52 tahun ditambah 20 tahun saja, pas berangkat nanti umur kita 72. Saya untuk nih bapak pas berapa kali dulu, masya Allah, ya itulah kenyataannya. Nah, begitu kiamai dapat nomor polisi, pas wayang berangkat dilalah untuk melunasi yang waktu itu ditentukan ONH-nya adalah 37.500.000 dari 25, berarti kurang kita 12,5 juta. Nah, karena sudah nggak dapat tabungan lagi, akhirnya piyambak itu mikir, nih sampai ditunda tahun ini, belum tentu tahun depan bisa berangkat lagi. Akhirnya Bapak Ibu, mumpung waktunya berangkat, diupayakan hutang para tetangga dikumpul. Nah, tradisi Lamongan, Gresik dan sekitarnya, nih berangkat haji kok gak syukuran, itu udah dirasa-rasa dia haji medit ngotot. Sebab tradisi yang rikon itu Pak, nih ono wong berangkat haji itu tonggo-tonggo sak kampung niku delok bahasane ngoten nggih. Niku gawa gula, gawa beras, gawa kopi, gawa minyak, ngoten. Tonggo niku mulih nggih ngoten bisa. Sehingga oleh-oleh ambek berkate iki kok gak imbang, itu nggih dadi masalah. Dicewer ngene, kodho pasar turi. Ngoten. Jadi ya kok repot ya. Akhirnya terkadang biaya syukuran dan oleh-olehnya jauh lebih besar daripada ongkos naik hajinya. Nah, singkat cerita, begitu dapat utangan ya syukuran berangkat Pak. Begitu sampai Mekah Madinah, setiap mantun nglakoni ibadah, ndongone namung setunggal, ya Allah, muga-muga kowe mulih segera iso nyautang, syukur-syukur sing sisa urip gak gelem nrimo mon ya. Jadi pas setiap tawaf sa'i, kemudian di Mu'tazam, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, ndongone nawatan terus. Dilalah suatu ketika pas tawaf dadak terjadi musibah. Waktu itu jatuhnya nama keren. Orang-orang yang tawaf semua yang tergenjat keren langsung meninggal dunia. Itu sekitar 100 orang. Yang
tidak meninggal dunia 200 orang. Lah tau gak pulau paciran iku mau dilarang ditakdirkan Gusti Allah mboten mati. Duka keserempet nopo pas jatuhnya kren iki kupingi putus siji. Mungkin nggih keserempet nopo. Lah saya membayangkan pas keserempet terus kupingi putus siji mesti nangis ya Allah. Utang kurang lunas. Ping bodol. Nah, coba. Ini secara lahir doanya ditolak oleh Allah. Koyok-koyok boten diterima. Donga kepengin dan lunas utange gurung sampai boleh malah terjadi musibah kupingi bodol siji. Tapi apa yang terjadi? Ingat, manakala Allah membukakan pintu hikmah kepadamu, maka kau akan paham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untukmu. Begitu pulang ke rumah, beberapa bulan kemudian Duta Besar Indonesia yang di Arab Saudi yang bernama Bapak Agus Miftah Abu Gabriel mengumumkan Raja Salman memberikan santunan kepada orang-orang yang terkena musibah yang meninggal dunia kalau dikurskan rupiah hampir 4 miliar. Tapi yang tidak meninggal dunia termasuk kupingin bodol siji mendapatkan santunan 500.000 real kalau dikurskan uang rupiah berjumlah 1,75 miliar. Saya bayangkan andai kata syukuran dan oleh-olehnya 75 juta mawon sudah banyak, bahkan lebih. Masih sisa berapa? 1 miliar. Saya yakin ketika menerima 1 miliar pikirannya akan jadi, ya Allah kenapa kok gak bodol karo umpama bodol karo oleh lo bisa tebas kampung nih uang 2 miliar yang itu kok bakso, Masya Allah jamaah beli aloha iso renang dengan pentol. Baik yang hormat, inilah jadi Allah ternyata punya rencana yang terbaik. Saya kemudian mengilustrasikan begini, cari malaikat, awakmu gak ada duit dirilangi utang, wong haji itu gak boleh wong sing mampu, tetep dungane diterima dikabulkan Allah, tapi dijewit kupingi kurang siji sebenarnya kebablasan jewit. Masya Allah. Nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu manakala terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ada sesuatu yang kita kehendaki yang tidak sama dengan rencana dan kehendak Allah, yang terbaik adalah rencananya siapa? Rencananya Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya pasti mengharapkan kepengen awake singhat dilalah Gusti Allah mengendaki sakit, berarti sakit itu merupakan kehendak yang terbaik yang sudah digariskan oleh Allah untuk kita. Allah pasti punya rencana yang terbaik di kemudian hari. Andai kata kita semua tahu dan paham yang seperti ini, apapun yang terjadi pada diri kita, baik ataupun buruk, yang menyenangkan atau hal sebaliknya, maka kita tidak akan pernah mudah putus asa. Yang ada hanyalah syukur, alhamdulillah. Tapi ini butuh gampang. Praktek ini kan tidak semudah yang kita ucapkan, Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, ini lamongan sebelah utara. Kalau lamongan sebelah selatan, itu umumnya bercocok tanam. Semuanya sebagai petani. Ya, kalau musim hujan seperti ini, Masya Allah panen raya, bahkan bisa 2 kali. Ya, habis panen padi, kemudian sawahnya dibajak kembali, diciri pari panen. Nah, kalau tapi nanti musim kemarau
Itu sawah ladang itu sepanjang mata memandang itu sawah itu nelang-nelang, apa menelang? Nelo maksudnya, meletek-meletek, ya, karena nggak bisa ditanam, sehingga mereka yang sawah kabupaten Lombok nggak cukup dimakan 1 tahun. Rata-rata mereka pergi ke Surabaya. Di Surabaya ternyata ada perkumpulan komunitas penjual tahu tek, lontong balap, dan juga bakso. Nah, pulau derek ngertos paman-paman pulau ini, sing penting duwe sepeda motor, gak bodoh nopo-nopo. Ternyata di Surabaya ini ada juragannya bener. Jadi juragan penol bakso itu berarti sak rombongi. Kemudian mereka hanya apa istilahnya nanti ngisi ini diisi juragan cak. Banyak sedikitnya diisi ini tergantung kemampuan penjualannya. Nih iso telas ya badannya nih gak telas resiko ditanggung sendiri. Lalu suatu ketika ada pasangan suami istri yang berangkat ke Surabaya, terus kos di rumah 1 kamar mantan, akhirnya milih menjadi penjual bakso. Ketika hari pertama, kedua, karena mau nggak ada pelanggan, kadang-kadang orang Surabaya itu berdekat loh. Anak yang jalur bakso, ngoten ibu ngomong, ojo iki gak patah enak, mau dilungkas, sing langganan ibu kan ngoten. Akhirnya praktis gak patah kayu. Apa mana sih pertama? Lah, dilalah hari ketiga Bapak Ibu. Ya Mbak mulai pagi, siang terus keluar masukkan sampai akhirnya mancing sholat asar. Ya Mbak Ibu ikut jamaah di masjid. Begitu selesai sholat keluar, lu dibuk pinggir rembong karo rombongnya diparkir di situ. Doa ngeten, ya Allah, kalau sampai hari ini bakso ini tidak habis, hutang saya semakin banyak. Karena itu ya Allah, berilah rezeki yang barokah. Muka-muka telas hari ini. Doa ini kepengen tek. Dilalah ono mobil lewat rono gangi sempit, mungkin kesusu Pak Dadak nyerempet rombongan itu langsung guling bro. Rombongan hancur, pendolnya murah mari. Bisa jadi ya Allah, jelas kalkulasi manusia hutangnya semakin numpuk plus ngijoli rombong. Coba sementara dia bertujuan nyambut gawe supaya oleh yang tambah hancur, berarti secara lahir dumone seakan-akan tidak diterima karena Gusti Allah. Tapi ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya. Biar baik kalian berbes milih ngumpul pentol. Dadak sing nyerempet kalau Pak mandap itu kan Mas, aku takut. Pentol campur kerikil sama numbak kena tadi dol maneh. Nggih mboten mungkin. Wes sampe ning Girno, gak usah digoleki maneh. Rombong wis kurang marek gak mungkin didandani maneh. Saiki aku takut. Kulane sampean piro hari ini tadi? Sekitar 500.000 karena memang ini hari awal saya jualan. Rombong ini milik sampai di rombong dicurahkan, nggak ada dicurahkan. Umpama tuku rombongan ini bejaji piro harganya di sekitar gangsal juta. Ya wis, berarti totalnya 5,5 juta. Sampai tak itu 10 juta, ben iso pulaan dewe, duwe rombong dewe. Alhamdulillah, langsung pamit nulis gak ada rombong. Begitu sampai rumah Bapak Ibu bojone takon, Mas, lah kok klontang-lantung dewe di rombong. Ya Allah deh, gimana kena musibah keserempet mobil ambruk. Masya Allah Mas, sampai pancen ket biyen dadi wong lanang delewer wis meneni. Terus kita aku belum selesai cerita apa mana? Awak dhewe berarti Mas karepe kepengin nyambut gawe oleh duit. Golek anak saiki tambah utang tambah akeh pun dhisik tampun dhisik. Rungokno aku cerita, kurung tutup, wah dicelatu jeneng
jenengan di online kok ya. Ya Allah, iki mau diserempet mobil tapi wong tanggung jawab. Aku ditakoni totalnya sarombongnya 5,5 juta, iki tiga itu 10 juta, sing separuh mau dikeno juragan, sing separuh rombong pula ade. Masya Allah, alhamdulillah. Li ngurus sesu tak dungakno gua keserempet maneh jenengan. Bapak Ibu, bukan semata-mata kisahnya yang kami sampaikan, tapi dari peristiwa ini bahwa Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Keliru-keliru. Yang kedua, kalau wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini ada dua ayat di surat Al-Baqarah yang sama tapi endingnya berbeda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, nih kalau jenengan punya masalah sedang diuji oleh Allah, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Masalah itu dihadapi bisabri dengan sabar. Wassalah, jangan lupa sholat. Libatkanlah Allah di dalamnya. Bangunlah malam untuk sholat tahajud, gelarlah sajadah. Wassalah, berdoalah kepada Allah dengan sholat itu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Nah ini. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tapi Gusti Allah. Asalkan seluruh persoalan kita mengadu, kita minta tolong kepada siapa? Allah. Bukankah Allah sudah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita semua faham dan mengerti bahwa semua peristiwa yang membahagiakan atau sebaliknya adalah merupakan terbaik dalam pandangan Allah, sekali lagi kita akan selalu bilang alhamdulillah, sehingga menjadi orang tidak mudah putus asa. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi saat kita ceramah terawih gimana ya. Untuk kali ini masih pembuka di bulan Ramadan, jangan sampai seperti jamaah. Pernah suatu ketika saya ceramah seperti ini, begitu turun dari podium ada yang menangis merangkul saya. Ketika saya tanya, kenapa Anda menangis? Apa karena harum dengan ceramah saya? Mohon maaf Ustaz, saya menangis bukan karena harum dengan ceramah jenengan. Loh kenapa? Karena ceramahnya terlalu lama katanya. Oleh karena itu cukup sekian aja. Insya Allah kita akan ketemu kembali di nanti terawih, dan mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, sehingga kita selalu husnuzon bahwa apapun yang digariskan oleh Allah terhadap kita adalah terbaik menurut Allah, meskipun secara lahir adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah ujian yang sifatnya sementara, karena sesungguhnya jika Allah hendak mencintai kaum, hendak mengangkat seseorang menjadi kekasih dan walinya, pasti diuji terlebih dahulu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan disertai hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira.
ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya embun sejuk di atas awan jatuh ke tanah laksana hujan. Bisa bertumbuh mohon ampunan khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad